Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware yang saya gunakan untuk tugas akhir saya. Nah, di sini ada peralatan scan box yang digunakan untuk tempat proses penangkapan gambar yang akan dilakukan. Nah, di sini sudah tersedia sebuah box. Nah, di sini untuk sampingnya sudah tertutup dan untuk yang atas saya biarkan terbuka untuk proses penangkapan gambar. Nah, di situ sudah saya letakkan untuk data gambar yang pertama. Kemudian di sini di atas sudah tersedia untuk kamera webcam. Nah, berikutnya kita akan coba untuk lakukan demo dari hardware dan sistem yang sudah dibuat untuk proses deteksi ruangan. Baiklah, kita akan coba lakukan untuk deteksi ruangan pada sistem. Berikut adalah lanjutannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo dari sistem yang sudah saya buat dalam software MATLAB. Nah, sebelum itu di sini saya akan membuka terlebih dahulu untuk software MATLAB-nya. Nah, sebelumnya sudah saya buka untuk software MATLAB yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat tampilan awal dari MATLAB. Nah, di mana ada editor, kemudian ada command window. Nah, untuk editor sendiri bisa digunakan untuk menuliskan program yang akan kita buat. Nah, selanjutnya untuk mempercepat waktu, di sini saya akan lanjut untuk melakukan proses demo dari sistem yang sudah saya buat. Baiklah, di sini saya akan memulai dengan melakukan running dari program yang sudah saya buat pada menu editor ini. Nah, kemudian saya buka menu editor, kemudian saya lakukan running. Baiklah, mohon ditunggu sebentar karena masih proses untuk membuka dari tampilan GUI MATLAB yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada panel button proses yang terdiri dari 7 button. Yang button pertama memiliki nama scan gambar yang digunakan untuk melakukan proses scan gambar yang sudah saya siapkan. Nah, untuk scan gambar ini nanti berhubungan dengan penangkapan gambar menggunakan kamera. Selanjutnya untuk button kedua yaitu input gambar, di mana button ini digunakan untuk mengunggah gambar yang berupa file yang sudah disimpan dalam PC. Kemudian selanjutnya ada button dataset ruangan yang akan digunakan untuk memasukkan database ke dalam GUI MATLAB dan akan ditampilkan pada tabel dataset. Selanjutnya ada button deteksi jenis ruangan yang digunakan untuk mendeteksi ruangan. Kemudian ada button hitung jumlah lampu yang digunakan untuk melakukan perhitungan jumlah lampu dari ruangan yang sudah dideteksi. Selanjutnya ada button simpan data yang digunakan untuk menyimpan data hasil akhir dari tabel hasil akhir, sehingga data yang sudah dilakukan perhitungan untuk jumlah lampu dapat disimpan dalam bentuk file. Selanjutnya ada button keluar yang digunakan untuk akses keluar. Selanjutnya ada 3 komponen akses. Akses pertama digunakan untuk menampilkan gambar asli yang sudah di scan menggunakan kamera webcam dan akan ditampilkan pada akses pertama atau pada citra asli.
Dan juga untuk unggah gambar dari file akan ditampilkan pada citra asli pada akses pertama. Selanjutnya ada akses kedua yang digunakan untuk gambar grayscale atau gambar yang memiliki warna keabuan, di mana gambar dengan warna keabuan ini dihasilkan dari konversi pada gambar asli ke warna keabuan. Selanjutnya pada panel tampilan gambar, di sini ada akses ketiga yang digunakan untuk menampilkan gambar biner. Nah, gambar biner ini adalah gambar yang memiliki warna hitam dan putih dan merupakan konversi dari gambar grayscale keabuan dan diubah ke gambar biner untuk dilakukan deteksi ruangan. Selanjutnya di sini ada juga dua tabel. Yang tabel pertama merupakan tabel dataset atau database. Di sini ada 5 kolom, nama ruangan, panjang, lebar ruangan, kemudian ada daya maksimum dan daya lampu. Selanjutnya yang tabel kedua di sini terdiri dari 4 kolom. Yang kolom pertama yaitu nama ruangan, panjang ruangan, lebar, dan jumlah lampu dari hasil perhitungan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan proses demo dengan melakukan scan gambar menggunakan webcam terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini akan saya lakukan demo. Yang pertama dengan lakukan scan gambar. Nah, di sini kita langsung menekan button scan gambar. Kemudian kita tunggu sebentar untuk lakukan proses penangkapan gambar. Baiklah, di sini sudah bisa terlihat pada akses pertama yaitu berupa gambar asli dari penangkapan kamera webcam. Nah, kemudian di sini juga sudah secara langsung dikonversi dalam bentuk gambar grayscale dan dilanjutkan dengan dikonversi untuk gambar biner. Baiklah, langkah selanjutnya saya lakukan untuk memasukkan database dari ruangan-ruangan yang sudah saya siapkan untuk proses perhitungan pada lampu nantinya. Nah, di sini untuk dataset sudah tersedia dalam bentuk Excel dan akan dimasukkan dalam tabel dataset pada GUI MATLAB. Baiklah, bisa terlihat pada tabel dataset sudah masuk untuk database yang akan nantinya digunakan untuk perhitungan jumlah lampu. Selanjutnya kita pada tahap deteksi ruangan pada dari gambar biner berikut. Nah, kita menekan untuk button deteksi ruangan. Nah, untuk deteksi ruangan hasilnya akan ditampilkan pada tabel hasil akhir berikut. Baiklah, setelah hasil dilakukan deteksi ruangan, berikut hasil dari proses deteksi ditampilkan di tabel hasil akhir. Di sini ada 5 ruangan yang terdeteksi. Nah, jadi dari hasil proses deteksi ini terdapat beberapa ruangan yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem. Jadi belum keseluruhan bisa dideteksi oleh sistem. Selanjutnya yaitu dilakukan proses perhitungan jumlah lampu. Nah, langsung ditekan untuk button hitung jumlah lampu. Nah, dari hasil proses tersebut akan dihasilkan berapa jumlah lampu yang dibutuhkan dari setiap ruangan. Nah, hasil dari perhitungan akan ditampilkan di tabel hasil akhir berikut. Nah, selanjutnya data bisa disimpan dengan menekan button simpan data. Baiklah, sudah tersimpan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk input gambar dari PC dengan cara mengunggahnya. Yang pertama dengan menekan
button input gambar. Nah, dari button input gambar nantinya akan dilakukan proses pemilihan file denah ruangan yang sudah terdapat di dalam PC. Baiklah, berikut langsung masuk ke dalam library pada PC. Kita tinggal memilih data file denah ruangan yang akan kita lakukan pemrosesan untuk jumlah ruangan. Nah, di sini sudah disediakan untuk gambar denah ruangan. Nah, langsung kita buka. Hasil dari unggahan gambar denah ruangan akan ditampilkan dalam akses pertama atau citra asli yang selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grayscale dan dilanjutkan ke dalam gambar biner. Nah, untuk prosesnya hampir sama dengan proses pada scan gambar sebelumnya. Dataset tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya kita langsung deteksi ruangan dari gambar biner yang sudah terdapat dalam tampilan gambar. Nah, berikut adalah hasil deteksi ruangan yang sudah dilakukan oleh sistem dan dapat dilihat pada tabel hasil akhir. Di sini terdapat 9 nama ruangan yang mampu dideteksi. Nah, dapat saya lihat kembali pada gambar denah ruangan. Di sini terdapat 9 ruangan dan hasil dari deteksi menunjukkan bahwa semua ruangan dari gambar mampu dideteksi. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah lampu. Dengan menekan button hitung jumlah lampu, maka hasil perhitungan jumlah lampu yang dibutuhkan akan tersedia dalam kolom jumlah lampu di tabel hasil akhir. Nah, kemudian dari data tabel hasil akhir dapat disimpan dengan menekan button simpan data. Dan ditunggu sebentar, maka data akan tersimpan dalam PC. Selanjutnya, di sini ada button keluar yang digunakan untuk akses keluar. Jadi ketika sudah melakukan proses perhitungan jumlah lampu, kita dapat meninggalkan halaman interface ini dengan menekan tombol keluar. Nah, dari button keluar ini nantinya akan muncul question dialog yang akan melakukan validasi untuk akses keluar. Nah, baiklah, dari button keluar yang sudah ditekan, nantinya akan muncul sebuah question dialog untuk memvalidasi akses keluar. Seperti pada tampilan untuk question dialognya, apabila sudah yakin untuk keluar dari program berikut, kita bisa tekan ya, dan kita bisa tekan tidak jikalau masih ingin melakukan proses perhitungan jumlah lampu. Kita tekan ya. Nah, setelah kita tekan ya, maka interface akan tertutup secara otomatis.
baiklah saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam waktu menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.